Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat ya. Semangat dong. Hari ini kita akan belajar tentang Hari ini kita akan belajar mapel IPAS tentang materi makhluk hidup dan benda mati. Sebelum ke materinya, kita ice breaking dulu ya. Iya Pak. Belinya apa Pak? Bentar. Nyanyi apa Kita tangan Pak? nyanyi. Iya nyanyi. Nadanya itu balonku ada 5. Contohin dulu, Pak. Ini. Makhluk hidup di sekitar, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya dapat tumbuh. Kalau meja dan kursiku, buku tas dan pensilku, itu semua benda mati, tidak tumbuh seperti kita. Ya. Ulangi ya. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Ayolah memperhatikan Makhluk hidup di sekitar, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya dapat tumbuh. Kalau meja dan kursiku, buku tas dan pensilku, itu semua benda mati, tidak tumbuh seperti kita. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Baik. Anak-anak siapa yang hari ini tidak masuk? Eka Pak. Eka. Kenapa Sakit, tidak Pak. masuk? Izin Pak. Sakit, sakit. Iya. Ya, oke. Oke, selanjutnya sebelum saya jelaskan materinya, saya akan menunjukkan beberapa benda. Nah, ini. Jangan tahu ini benda apa? Bunga Pak. Bunga. Ini Botol Pak. sama dalamnya botol apa ini? Air. Ini termasuk makhluk hidup atau benda mati. Makhluk hidup. Kalau batu, Benda mati. oke. Nah, saya akan menjelaskan saya akan menayangkan video tentang makhluk hidup dan benda mati. Oke, bisa dilihat. Bella, menurutmu bunga matahari ini makhluk hidup atau benda tak hidup? Tentu saja makhluk hidup. Bunga matahari ini termasuk ke dalam tumbuhan. Tumbuhan disebut makhluk hidup karena tumbuhan bisa bernapas, meskipun caranya tidak sama seperti hewan dan manusia. Selain itu, untuk bisa tumbuh besar dari yang awalnya berbentuk biji, tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah. Sama seperti kita yang membutuhkan makanan untuk bisa tumbuh tinggi. Tumbuhan juga bisa bereproduksi dengan menghasilkan biji. Tetapi kan tumbuhan tidak bisa bergerak dan berpindah layaknya manusia dan hewan. Meskipun tidak bisa bergerak dan berpindah seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga bergerak loh. Misalnya, gerak saat bunga kuncup menjadi mekar. Kalau makhluk hidup hanya diartikan sebagai makhluk yang bisa bergerak atau berpindah tempat, bagaimana dengan mobil? Menurutmu, mobil termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup? Tentu saja mobil adalah benda tak hidup. Karena mobil tidak bisa bernapas.
mobil juga tidak bisa tumbuh menjadi besar. Ukurannya akan tetap sama selamanya. Selain itu, mobil tidak bisa bereproduksi atau memiliki anak. Tetapi mobil membutuhkan bahan bakar untuk menghasilkan energi dan bisa bergerak. Mobil bisa bergerak karena manusia. Apabila manusia tidak mengisi bahan bakar dan mengendarainya, mobil akan diam dan menjadi benda tak hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup itu bisa bernapas, membutuhkan makanan dan air untuk menghasilkan energi, dapat tumbuh dan bertambah besar, bereproduksi, dan bergerak. Jika tidak memiliki satu ciri di atas, objek tersebut termasuk ke dalam benda tak hidup. Betul sekali, Bella. Yuk, kita bermain tebak-tebakan makhluk hidup atau benda tak hidup lainnya. Ayo, Oke, seperti yang dijelaskan di video. Jadi makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Seperti ciri-cirinya yaitu bisa bergerak, bisa bernapas, bisa tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya benda mati itu tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak dan tidak bisa tumbuh. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian contohnya makhluk hidup yaitu seperti tumbuhan, pohon, kucing, misalkan manusia juga makhluk hidup. Kemudian contohnya yang benda mati, nah seperti yang ada di lingkungan kita, seperti kursi, meja, mobil, dan lain-lain. Seperti ini juga, yang ini. Apa perbedaannya tumbuhan dan batu? Batu nggak bisa bergerak, Pak. Kalau tumbuhan masih bisa. Nah, betul sekali. Bisa. Jadi tumbuhan itu bisa tumbuh, bisa bergerak, bisa bernapas juga. Nah, itu disebut makhluk hidup. Nah, kalau batu yang tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, disebut benda mati. Jadi seperti itu ciri-cirinya. Selanjutnya saya akan beri latihan soal. Saya akan bagi dua kelompok saja. Nomor 1 dan nomor 2. Nah, tugasnya kalian tulis makhluk hidup dan benda mati yang ada di sekitar. Kemudian jelaskan ciri-cirinya. Misalkan batu tidak bisa bergerak, misalkan tumbuhan dapat tumbuh, misalkan seperti itu. Nah, tulis makhluk hidupnya apa saja. Kemudian tulis ciri-cirinya. Bagaimana? Sudah? Sudah apa belum? Ya Pak. Nih. Sudah. Kalau sudah bisa dihubungkan, bisa saya cek dulu. Nanti salah satu ada yang presentasi ya, menjelaskan di depan. Siapa? Ini Pak, saya sudah Pak, kelompok saya. Kelompok saya sangat pintar sekali. Saya cek dulu. Oke. Ada yang mau maju atau saya tunjuk saja? Tunjuk Pak. Pak. Kelompoknya Mas Alex, ayo maju. Alex nih, kalau saya maju presentasi kelompok saya, kelompok kita. Ya, bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompoknya Mas Alex. Yaitu ada benda mati, makhluk hidup dan benda mati. Ya. Untuk nama benda yaitu buku. Ya. Buku itu adalah benda mati yang tidak bisa bergerak. Ya, Yang betul. kedua adalah meja. Meja itu juga benda mati yang tidak bisa bergerak. Terus yang ketiga adalah manusia. Manusia telah itu makhluk hidup yang bisa bergerak, bisa berkembang biak dan tumbuh dan bernapas. Oke. Selanjutnya ada kucing, yaitu dia itu bisa makan, tumbuh, terus berkembang biak. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada bola. Bola itu benda mati, tidak bisa besar tapi kadang bisa kecil. Oke.
dengan apa? Anginnya keluar, jadi mengempes. Ya, oke. Betul. Makasih ya, Terima Pak. kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Oke. Jadi mungkin cukup. Sik. Oke, jadi mungkin cukup segini aja. Oh iya. Oke, mungkin materinya cukup segini aja. Setelah ini saya akan beri evaluasi untuk masing-masing siswa. Bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan besok ketika ada mapel di hari selanjutnya. Ya Allah, soalnya kok banyak ya, Pak. Pak, banyak toh Pak. Ada berapa ini Pak? Ada 10. Kerjakan ya. Oke, cukup segini saja. Baik, kesimpulan dari materi pagi ini yaitu makhluk hidup dan benda mati yang sudah saya jelaskan tadi, dan kalian sudah pahami tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Jadi cukup sekian pelajaran hari ini, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya Pak. Siapa? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.